3 orang banin bersekolah di SD Integral Al-Fatah, sekolah dasar yang mengintegrasikan antara akademik, Al-Quran, dan bahasa, sambil menyunyu akhlakul karimah. Dan di suatu pagi yang cerah di kelas 6 Hamzah, anak-anak, kita sekarang akan belajar pendidikan Pancasila tentang bagaimana keadaan negara kita mengamalkan Pancasila. Seperti kita ketahui bahwa dengan mempunyai beratus juta jiwa, Indonesia seharusnya bisa menjadikan negaranya negara yang maju. Tapi mengapa bisa sampai sekarang masih menjadi negara yang berkembang? Ada yang tahu? Mungkin karena mereka masih lapar, Ustaz. Mungkin tidak pakai pembang roti, Ustaz, makanya tidak berkembang. Bukan itu anak-anakku. Coba kamu, Mas Atta. Karena Allah selalu bersamamu untuk menemanimu di dalam hidupmu. Bukan itu. Sebenarnya banyak penyebabnya. Salah satunya karena kita masih belum sepenuhnya sadar bahwa generasi muda itu memegang peran penting untuk masa depan negaranya. Makanya kita harus banyak menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu itu supaya bermanfaat ya, Ustaz. Ya, betul. Juga kita tetap harus berprestasi di masa muda kita dan bermanfaat di masa dewasa. Iya kan teman-teman? Betul. Apakah kalian sudah menentukan akan sekolah di mana setelah dari SD ini? Saya mondok, Ustaz. Saya SMP, Ustaz. saya MTSN, Ustaz. Ingatlah nak, semasa kalian di tempat menuntut ilmu, di samping belajar, banyak-banyaklah mencari tahu tentang keadaan dunia ini lewat literasi. Dari sanalah jendela wawasan kalian akan terbuka. Juga jagalah hadap kalian kepada orang tua dan guru. Karena mereka kita bisa berilmu seperti ini. Nah, Ustaz. jam istirahat berbunyi. Siswa-siswi pun beranjak dari kelas. Ada yang menuju ke kantin, bermain di lapangan, ada juga yang tetap di kelas. Saat istirahat di kelas 6 Hadijah, kita ini kenapa sih? Pusing sekali rasanya banyak latihan soal. Padahal kan mau lulus, harusnya pikiran kita itu fresh gitu loh. kan sebelum lulus kita itu banyak ujian. Ada tryout 1, ada sumatif akhir tahun, ada juga ujian sekolah. Iya ya, BTW, kenapa sih kita banyak tuntutan? Di sekolah pada jam pelajaran, jam ngaji. Di rumah baru pulang dari sekolah sama orang tua disuruh belajar dan ngaji lagi. Juga langsung mandi dan gosok gigi. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Dulu di zaman Rasulullah, anak-anak muda itu banyak loh yang cerdas. Ada Usamah bin Zaid, usianya 18 tahun. Namun ia mampu memimpin para anggotanya untuk menghadapi pasukan terbesar dan terkuat pada masa itu, Zaid bin Thabit. Di usia yang masih sangat muda, 13 tahun, ia sebagai penulis wahyu, Aisyah binti Abu Bakar, sangat cerdas dan pemberani. Ia menghafal banyak hadis Rasulullah dan masih banyak lagi. Kok bisa seperti itu ya? Kenapa? Guru mereka adalah Rasulullah dan orang tua mereka adalah para sahabat. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah diamalkan juga oleh orang tuanya, sehingga mereka terbangun dari lingkungan yang baik. Oh alah, pantesan aja guru kita terkadang suka menganjurkan orang tua untuk mengontrol kita di rumah. Hah? Kok gitu ya? Kenapa? Ya supaya yang diajarkan di sekolah juga dikontrol di rumah dong. Jadi kita bisa meneladani para generasi muda masa lalu, supaya kita bisa menjadi orang besar di masa depan, Ica.
Oh gitu, pantesan aku sudah didaftarkan orang tuaku ke sekolah yang bagus agamanya agar akhlak dan ilmu kita tetap terjaga. Kalau aku sih didaftarkan di MTS. Aku mengambil program asrama di sana. Kalau kamu Nadira? Kalau aku sih memang di asrama, soalnya aku daftar di pondok. Kok kamu milih pondok sih? Kenapa? Bukannya nggak enak ya di pondok itu? Lingkungannya kadang kotor, terus jauh dari orang tua, ketat lagi disiplinannya. Kenapa? Itu memang ada, tapi tidak semua seperti itu. Bahkan ada juga loh pondok yang lebih bagus dari sekolah biasa. Bahkan pondokku juga lingkungannya bersih, gedung bertingkat, dan ada program tafidnya juga. Kita juga diisi banyak kegiatan yang bermanfaat, supaya kita menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Pokoknya seru deh, banyak temannya. Sudah bel nih. Ayo masuk. Aku jadi semangat belajar nih. Ingin juga mengungkit prestasi masa muda dan bermanfaat saat dewasa. Yuk masuk. Ayo masuk. Setelah 10 tahun berlalu, mereka pun berada di sekolah tinggi, mencapai prestasi dengan gemilang. Nama saya Nadira. Saya adalah seorang dokter, berbekal bahasa dan hafalan tahfidz yang cukup, dan melanjutkannya saat di pondok. Saya adalah salah satu penerima beasiswa dari Indonesia jalur tahfidz. Saya menyandang gelar dokter dari universitas ternama di Arab. Saya ingin menjunjung tinggi sila pertama, yakni mengabdikan diri kepada Allah pada bidang kesehatan. Saya membangun klinik-klinik di desa-desa pelosok, membantu relawan bencana, dan program-program penyuluhan kesehatan di daerah terpencil. Terima kasih SD Integral Al-Fatah. Nama saya Raffi. Saya sekarang salah satu lulusan terbaik universitas karena menjarang 2 kelas sekaligus, yaitu pertanian dan peternakan. Dulu program P5 di SD Integral Al-Fatah adalah peternakan bebek petelur dan taman doga. Dari sana saya terinspirasi untuk mengambil 2 mata kuliah sekaligus, juga pada sila kelima, keadilan sosial, berlambangkan padi, yang mana masyarakat bekerja tani dan ternak juga harus mendapatkan banyak perhatian. Saya menjadi ahli dalam bidang ternak dan tani. Dan alhamdulillah hingga sekarang saya mendirikan lembaga sosial untuk menyediakan makanan pokok dan daging ternak gratis untuk masyarakat miskin, korban bencana, hingga pondok-pondok pesantren. Terima kasih SD Al-Fatah. SMA saya sekolah Taruna. Dulu di SD saya juga ikut MPD Paskibra. Berbekal dari sana saya mendaftar SMA Taruna Nusantara dan alhamdulillah lulus jalur tahfidz atau hafalan Al-Quran. Cita-cita saya menjunjung tinggi sila ketiga, yakni persatuan Indonesia. Dengan ikut serta menjaga keamanan dan persatuan bangsa ini, alhamdulillah saya sudah mendaftar pembinaan tentara di Amerika. Berbekal bahasa Inggris dari SD Integral Al-Fatah, saya dapat berbicara bahasa Inggris dengan sangat mudah. Terima kasih SD Integral Al-Fatah. Nadira. Waalaikumsalam. Waduh, udah lama ya kita tidak bertemu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ngomong-ngomong si Ica kemana ya? Itu dia. Ica, sini. Nadira, Nanda, Masya Allah ya, lama sekali kita tidak bertemu teman SD. Iya nih, alhamdulillah sepertinya sekolah kita alumninya banyak yang sudah bermanfaat untuk agama, nusa, dan bangsa kita. Iya, tadi aku sempat ngobrol loh sama Dedeng Banin. Dengar sih, ada yang jadi tentara, dokter, programmer, dan ada juga yang ikut mendirikan pondok loh katanya. Masya Allah ya, betapa bersyukurnya kita. Selain dari usaha kita, ternyata ada doa orang tua kita. Seperti kata pepatah yang dulu pernah aku baca, di balik jejak suksesmu, ada derasnya doa orang tuamu. Iya betul, di samping itu juga berkat jasa para ustadz ustazah dan semua guru kita yang membimbing kita dengan sabar tanpa kenal lelah. Doa-doa di sujud mereka itulah yang mungkin membuat kita bisa bertahan di masa-masa sulit kita hingga saat ini.
Betapa banyak jalan yang telah kita tempuh ini. Ternyata banyak juga dari kerja keras dan doa orang tua serta guru kita. Semoga jasa mereka semua dibalas oleh Allah dengan hidayah, kelancaran rezeki, dan ganjaran surga di akhirat kelak. Amin. Ada sesi perfotoan alumni SDIA angkatan kedua tuh. Teman-teman yang lain juga sudah pada berkumpul. Yuk segera ke sana. Ayo.